tentang teks editorial kan di teks editorial itu punya struktur, ya kan? Nah, strukturnya apa saja strukturnya? Sip. Sudah, Bu. Ada yang ingat pertemuan pertama struktur teks editorial? Suaranya oke. Tesis atau assignment, kemudian ya, nah kalau dia assignment atau tesis itu isinya apa? Isinya di awal. Nah, coba Alvin Setiawan coba dibaca lagi paragraf pertamanya. Di classroomnya dibuka, nak. Bisa juga dari classroom. 19 juga reda hingga penghujung tahun. Masyarakat mempertanyakan kinerja menteri. Semakin hari protokol kesehatan dilakukan, padahal angka kematian terus bertambah. Bisa jadi pemerintah kurang becus menangani pandemi. Hal ini bisa membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Nah, itu kita sepakati itu adalah bagian apa? Bagian apa? Akmal? Tesis itu atau pengenalan isu. Kalau paragraf keduanya bagaimana? Kalau paragraf kedua? Argumen. Mengapa bisa dikatakan argumen? Coba, kira-kira penandanya di mana penandanya? Mutiara Sinta. Itu, Bu, ada kata berdasarkan survei Litbang Kompas. Jadi itu menurut argumennya Litbang Kompas. Responden. Ada lagi yang lain? Ada yang lain mungkin teman-temannya? Argumen itu bisa dituliskan ada pendapat yang kita ungkapkan dalam tesis hanya jadi bualan belaka. Jadi kata pendapat itu juga sudah masuk dalam argumen, ya. Iya kah? Ada lagi yang lain mungkin? Penandanya? Ayo, sementara Ibu. Itu yang persen responden merasa tidak puas, itu kan argumen, Bu. Persen sambil kita mengabsen. Kalimat retoris, mana yang merupakan kata populer, mana kata ganti penunjuk, ya lama. Lalu konjungsinya apa saja? Yang jelas konjungsi kausalitas. Nah itu cirinya apa? Atau kata-katanya apa? Atau buktinya apa gitu? Tolong cari di setiap paragraf, ya. Dengar, nak? Oh iya, silakan Ibu tunggu. Ya, Bu, yang kata ganti Ibu. Ya, Ibu dengar. Kata ganti petunjuknya tuh, Bu, yang di paragraf pertama kan, Bu? Hingga. Oh, ini siapa ini? Ini siapa? Dengan siapa Ibu nih? Yang hingga, Bu. Namamu siapa nih namamu? Desi. Ini sudah menjawab pertanyaan Ibu ya? Natasha, Bu. Desi Natasha. Iya, yang di kata ganti petunjuk. Kata ganti penunjuk. Nah, itu ya, apa aja? Di paragraf pertama apa? Paragraf pertama hingga. Hingga. Penunjuk. Paragraf kedua pada. Paragraf kedua pada. Petunjuk. Paragraf
paragraf ketiga hingga Mm-mm. pada awal, sejak awal. Oh gitu ya. Paragraf ketiga, paragraf terakhirnya nggak ada. Nggak ada. Itu ya, yang penandanya ya. Ya, Bu. Hingga kata-kata penunjuk batas waktunya ya, pada waktu. Jadi bisa juga dikatakan sebagai penunjuk ya, petunjuk bukan petunjuk. Ada lagi yang lain mungkin? Petunjuk. Ya, tadi Desi ya, dari si Anastasia. Ada yang lain anak-anak? Desi nomor absen berapa si Desi nih? Desi. Oh ya, Desi di sini. Bu, Ya. Desi. Ayo kita diskusikan. Sudah. kata populer, Bu. Kata populer. Kata populernya apa? Penunjuk. Populer itu apa populer? Di paragraf pertama Adalah ada garansi. Ada apa? Siapa yang jawab ini? Reska, Bu. Oh, Reska. Reska. Apa aja Reska? Atau ada bisa lagi yang lain? Ayo, yang lainnya. Di paragraf pertama ada kata rada. Kata reda. Paragraf pertama ya. Terus Kata dilonggarkan bisa jadi sama kurang becus. Oh. Terus paragraf lain adakah? Paragraf yang keduanya ada kata jajaran menteri sama kata tidak puas. Terus paragraf ketiganya ada kata kurang serius, jajaran pemerintah menyepelekan sama menyuguhi publik guyonan basi. Paragraf keempatnya ada kata dilonggarkan, untung rugi sama lebih lagi. Ada, Bu. Oh ya. Reska ya. Mungkin ada yang lain? Saya mau jawab. Iya, siapa itu? Tiana. Siapa namanya? Tiana. Siapa ya? Nomor absen berapa tuh ya? Ya, silakan. Pertama, Bu, kalimat retorika nggak ada di teks ini karena tidak ada pertanyaan yang mendapatkan jawabannya. Terus yang kedua, kata populernya yang saya dapat itu pandemi, terus habis itu kinerja, kemudian ada protokol, terus becus, kemudian ada survei, signifikan, fasilitas, terus ada terus jajaran dan yang lainnya, Bu. Terus kalau menggunakan kata ganti penunjuk itu ada di paragraf 3. Yang paragraf 3, Bu, datang kepuasan masyarakat tersebut, artinya menunjuk kepada data. Terus ada konjungsi kausalitas, itu ada di paragraf keempat, yang bagian agar, Bu, bagian terakhir harus memperbaiki komunikasi ke publik agar itu menunjukkan konjungsi kausalitas. Itu ya. Tadi siapa namanya tadi? Halo. Herdiana, Bu. Siapa? Herdiana. Oh, Herdiana.
Herdiana. Helmi. Septiana, Bu. Oh, Septiana. Aduh. Septiana Nur Ananda. Ya, suaranya storing jadi enggak terlalu jelas, Ibu. Heldiana Saha. Mulai lagi. Ada lagi yang lain ya? Mana nih? Yang putranya mana nih? Semuanya wanita ini. Udah aku tadi di awal-awal. Oh, sudah awal-awal ya. Oh, gitu. Nah, Awal jawab semua. itu tadi sedikit kita berdiskusi tentang kebahasaan dalam teks editorial. Jadi dalam sebuah teks dikatakan dia adalah teks editorial apabila dia memuat, coba, ada yang bisa bantu Ibu? Data atau fakta? Boleh, data atau fakta. Data atau fakta. Nah, sekarang kita coba sedikit ke data atau fakta tadi. Tadi siapa yang ngomong tadi itu? Data atau fakta? Isi, Bu. Desi, oh masih Desi ya, Desi. Data atau fakta? Di dalam teks editorial itu juga ada fakta ya, faktanya sudah terjadi ya. Nah, jadi di dalam contoh itu ada kalimat fakta. Kira-kira kalimat fakta yang ada dalam teks editorial itu apa, yuk? Coba. Tolong sebutkan. Ada beberapa di sini nih, di luar daripada kebahasaan, tapi memang di situ ada fakta. Coba, Nak, siapa? Yang mana yang fakta? Fakta berdasarkan survei. Terus? Yang ini lah, Bu, pandemi masih belum juga berakhir hingga penghujung tahun. Pandemi masih itu, ya. Ada cukup signifikan soal tingkat kepuasan publik. Jadi kalau kita lihat faktanya itu, ini ada disebutkan gitu ya, sebanyak 71,1% responden merasa tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait penyediaan fasilitas kesehatan. Sedangkan 75,1% responden tidak puas dengan penyaluran bantuan sosial. 87,8% menyatakan tidak puas terhadap kinerja menteri. Jadi satu paragraf itu bisa dikatakan dia adalah fakta. Ya, di paragraf kedua ya. Kedua. Nah, jadi yang akan Ibu sampaikan di sini di dalam teks editorial itu adalah satu minggu, bisa 1 bulan itu, ya kan? Nah, jadi kalau nanti kalian bertemu dengan satu teks, ya, kalian harus ingat itu strukturnya apa nih? Ini memuat struktur apa? Oh, kalau dia memuat suatu tesis, satu statement, lalu ada argumen, ada penegasan ulang, itu berarti termasuk teks editorial. Nah, tetapi kalian harus lagi mencarinya, cari kebahasaannya. Apa ada di situ retoris. Nah, retoris itu ada, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, seperti di paragraf 1 itu ada kalimat retoris, Nak. Yaitu di paragraf ke-1 di kalimat kedua. Masyarakat mempertanyakan kinerja menteri. Nah, itu termasuk kalimat retoris. Ya. Kalau biasanya kalau kita dalam berpidato, misalnya, apakah kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang maju, misalnya, itu tidak perlu dijawab. Ya, itu termasuk kalimat retoris. Kita semua sudah mengenal atau mengetahui jawabannya. Itu didengar, Nak? Halo? Jangan habis ke bateraiku. Jadi itu, dengar ya. Ini baterai Ibu tinggal 8% ini. Ada pertanyaan? Bentar
Iya itulah nih materinya. Tadi Ibu sudah menyematkan tugas tadi ya, tugas di classroom. Tolong nanti dikerjakan di LKPD, nanti dikirim lagi ke Ibu seperti biasanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu akhiri. Bisa kita akhiri, Nak? Bisa. Ya. Dan Ibu mengingatkan juga PowerPoint yang Ibu berikan di classroom bisa dibaca kembali, kemudian untuk ditugas baik, dan jika nanti ada pertanyaan bisa kita di WA grup kelas kita bisa ya, atau japri Ibu boleh juga. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Cukup sekian. Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nak ya. Ya. Nanti kita bertemu lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluarlah, Nak. Keluar. Iya, Ibu mau keluar juga tinggal 8% ini. Oh, sempat ada yang masuk si Natasha, ada pasiennya lagi. Oh. Enggak sempat resep nanti orang.